Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini dengan karunia dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita, upaya kita dan kesungguhan kita untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita wariskan pada anak keturunan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik di akhirat kelak. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan meneruskan pembahasan tafsir atau penjelasan dari surat Al-Fatihah, ya. Pada ayat yang pertama kita sudah bahas, atau pada pertemuan kemarin sudah kita bahas tafsir, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ayat selanjutnya, yaitu alhamdulillahi Rabbil alamin, ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim disebut sebagai basmalah, ya, istilahnya disebut sebagai basmalah. Kalau alhamdulillahi Rabbil alamin ini disebut sebagai apa? Hamdalah, ya, hamdalah, yaitu ucapan alhamdulillahi Rabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, ya, penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di terkait dengan makna ayat ini, maka kita sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hamdalah ini, ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin jika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka ini ada isyarat, ya, bahwasanya akan disebutkan kenikmatan yang sangat besar, ya. Jadi kalau disebutkan alhamdulillahi Rabbil alamin atau hamdalah pada ayat-ayat Al-Quran atau pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan setelahnya, ya, ini adalah isyarat kenikmatan yang sangat besar, ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan wujudnya syukurnya seorang hamba kepada Rabbnya azza wa jalla, ya. Setelah diikrarkan di dalam hati, diyakini bahwasanya kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diucapkan dengan lisannya melalui kalimat hamdalah ini, yaitu alhamdulillahi Rabbil alamin. Kemudian anggota badan menyambutnya dengan menggunakan nikmat tersebut, ya, dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Maka inilah tiga rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diyakini dalam hati, kemudian diucapkan di lisan, kemudian diamalkan, ya, di anggota badan. Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah tadi disebutkan, ya, bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah
Maka makom atau kondisi inilah yang tertinggi di antara kondisi seorang hamba, ya. Jadi ada beberapa tingkatan dan yang tertinggi adalah makomnya orang yang bersyukur, ya. Yang pertama, ya, yaitu orang yang ingkar. Ketika diberikan kenikmatan, dia sandarkan kenikmatan tersebut kepada selain Allah, ya. Seperti perkataan Qarun yang dia mengatakan, ya, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta yang melimpah ini karena ilmu yang aku miliki, ya. Ini makom terendah, ya. Ini ucapan Qarun, ya. Dan ucapan-ucapan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim hendaknya menjauhinya. Sekali lagi, ya, menjauhi artinya meninggalkannya. Tidak boleh seorang misalkan, ya, dia diberikan nikmat kesehatan, kamu kok sehat banget, langsung dia mengatakan karena aku makan makanan yang sehat, karena aku olahraga yang baik, karena aku istirahat yang tepat, dan seterusnya. Ini wasilah, ya, ini sebab. Betapa banyak orang yang makannya berkualitas, ya, olahraganya juga demikian, ya, istirahatnya juga teratur, tapi masih juga terkena penyakit, ujian sakit, ya. Maka yang pertama kali sebagai seorang muslim kita ucapkan hamdalah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dengan wasilah, dengan perantara saya olahraga, makan sehat, ya, istirahat, saya mendapatkan nikmat sehat ini, ya. Cara jawabnya demikian, ya. Misalkan ibu-ibu ditanya, Masya Allah, ya, kok kelihatan awet muda sekali, misalkan itu, ya, cantik sekali, ya. Jangan langsung bilang, oh ini perawatanku ini perawatan yang mahal, ya, ini dokterku ini dokter spesialis, ya, nggak boleh seperti itu. Tapi ucapkan dulu Alhamdulillahirabbil alamin, ini karunia dari Allah, ya. Saya berusaha demikian baru dijelaskan, gitu, ya. Taib, ini tingkatan yang terendah yang wajib kita tinggalkan sebagai seorang muslim, ya, yaitu mengingkari nikmat Allah. Kemudian tingkatan yang selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui, ya, ada kenikmatan, ada musibah, ujian dari Allah. Tingkatan yang selanjutnya yaitu kalau misalkan orang yang beriman, tentunya kalau nikmat dia bersyukur, ya. Kalau tadi orang-orang yang kafir atau orang yang tidak ingat Allah, tingkatan yang pertama tadi. Yang kedua yaitu orang yang sabar, ya, tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sabar di sini sebenarnya dia itu tidak terima, ya, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Namun dia mengetahui seandainya aku itu mengingkari takdirnya Allah ini, seandainya aku melakukan perbuatan yang dosa, ya, menimbulkan kezaliman, menimbulkan kerugian, maka aku ini akan, ya, dilaknat oleh Allah, dijauhkan rahmatnya dari aku, ya. Maka dia berusaha menahannya jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini tingkatan yang kedua, ya. Dan ini bagus. Ini wajib hukumnya seorang muslim, ya, kalau dia itu, ya, mendapatkan ujian dari Allah, hendaklah dia itu bersabar. Kemudian tingkatan yang ketiga itu ridho, ya. Ridho itu rela, ya. Rela itu tidak apa-apa saya diuji ini, ya. Pasti nanti ada kebaikannya, ya. Allah memberikan pahala karena aku ridho dengan takdirnya, yang baik maupun yang buruk dia ridho. Maka yang demikian tersebut adalah level yang
mulia, ya, dan kita berusaha meningkatkan level kita, ya, meningkatkan yang lebih tinggi tingkatan kita, tidak hanya sabar tapi ridho ini. Kemudian yang terakhir yang tadi saya sebutkan, makom tertinggi, yaitu makomnya syukur, ya. Tidak peduli takdir Allah itu buruk bagi dirinya yang dia rasakan, atau itu adalah baik yang menyenangkan dirinya. Yang terpenting dia itu terus bersyukur kepada Allah. Ini kan. Karena ya secara sadar semuanya kalau dikembalikan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita ini adalah baik dan terbaik bagi diri kita semuanya. Inilah makomnya para anbiya war rasul, ya, para nabi dan para rasul. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau tertimpa suatu bencana, maka beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Ketika dakwah beliau ditentang sehingga beliau dilempari kotoran, dilempari batu dan seterusnya, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam malah mendoakan kebaikan, ya. Setelah ditawari malaikat penunggu, ya, gunung di Taif sana untuk diratakan kepada kaumnya yang menentangnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga dari anak keturunan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Optimis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus bersyukur, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini kepada siapa? Sahabatnya, ya, kepada sahabatnya. Ada satu kisah yang mungkin ini sudah pernah didengar oleh Bapak Ibu semuanya, wafatnya siapa? Abu Salamah, ya. Abu Salamah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada medan peperangan beliau mati syahid, ya. Sehingga istrinya Ummu Salamah ini sangat berduka. Kenapa? Karena dia sangat sayang dengan suaminya. Ini kan, sangat sayang dengan suaminya ketika ditinggal wafat, ya. Apa yang terjadi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi Ummu Salamah, kemudian mengajarkan doa kepadanya, ya. Doanya bagaimana? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, berikanlah apa? Pahala atas ujian yang aku terima ini, ya. Ini malah bersyukur, ya. Terus kemudian wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya, ya, yaitu kembali ke Abu Salamah tadi. Maka Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat seseorang yang lebih baik daripada siapa? Abu Salamah. Ya, ini ya, kalau jadi suami seperti itu, yang disayangi istri, gitu kan. Caranya gimana? Bukan di majelis ini, ya, ini majelis tafsir, ya. Lain kesempatan nanti insya Allah. Ini kalau dikupas banyak hikmahnya dari hadis tersebut, tapi kita lihat dari sisi musibahnya, ya. Kemudian kata Rasulullah, amalkan hadis tersebut atau doa tersebut. Kemudian Ummu Salamah berdoa, ya, dengan doa tersebut, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka setelah beberapa saat, ya, Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya apa di sini, ya? Syukur itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan dunia dan akhirat, meskipun bungkusnya adalah suatu musibah, ya. Apa yang terjadi kalau kita kupas tadi? Ummu Salamah mendapatkan pahala atas musibah, kemudian dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pahala. Kemudian disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik, yaitu menjadi
Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ini diterapkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin di dalam diri kita segala takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini adalah takdir yang terbaik dan wajib untuk kita syukuri. Ini pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tanyakan kepada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kembalikan kepada syariat. Bagaimana saya menjadikan kondisi ini menjadi pahala yang berlipat-lipat. Ya. Pekan kemarin sudah kita singgung ya, bahwasanya belajarnya di masa tua ini tidak perlu disesali. Ya. Tidak perlu disesali. Kenapa waktu muda dulu saya nggak belajar, waktu masih kuat, ya, masih berpikirnya juga masih bisa menghafal, cerdas dan seterusnya. Sekarang ini kenalan sekarang 1 jam namanya lupa gitu kan. Ini siapa ya Pak Ustadznya tadi namanya ya. Jangan disesali ya. Sudah kita jelaskan itu merupakan tanda seorang yang akan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dikembalikan apa? Kepada wahyu. Termasuk kejahilan kita saat ini, tanyakan kepada wahyu. Bagaimana kondisi takdirku yang sekarang ini jahil, biar aku menjadi mulia dengan jahilku ini. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti apa? Belajar ilmu agama. Jahilnya ini membawa berkah, gitu kan? Membawa berkah. Dan seterusnya dan seterusnya. Takdirnya yang pertama diyakini itu adalah terbaik dari Allah. Kemudian yang kedua, segera mengambil langkah untuk bertanya kepada wahyu, takdirku sekarang seperti ini agar bisa menjadi pahala yang berlipat, bagaimana caranya? Ya, seperti kisahnya siapa tadi, Ummu Salamah. Taib itu hal-hal yang berkaitan dengan alhamdulillah, ya. Jadi setiap kondisi yang kita temui, yang kita dapatkan pada diri kita, ya, kita usahakan, kita ucapkan pertama kali alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah takdir yang terbaik, ya. Kemudian apa? Dia segera bertanya kepada wahyu, bagaimana takdirku ini bisa membuahkan pahala, ya. Kemudian ya, yang berkaitan dengan alhamdulillah yang terakhir, dulu kalau kita sebutkan ya, setiap awal beraktivitas kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Demikian sekarang ini setiap kita itu menutup ya aktivitas kita, kita usahakan mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, fungsinya apa? Agar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini ya diberkahi oleh Allah, kemudian ditambah dengan kenikmatan yang selanjutnya, diberikan kenikmatan yang setelahnya dan seterusnya, ya. Ini apa? Ucapan hamdalah di akhir aktivitas kita. Taib jamaah, selanjutnya kita akan teruskan tafsir dari alhamdulillahirabbil alamin, ya. Pertama kita sebutkan ya terjemahnya dulu, ya. Maaf, ini yang saya baca kitabnya langsung ya, biar nanti yang mengarang kitab ini mendapatkan jariah ya, dan saya bisa langsung ke karya beliau. Dan isinya sama seperti yang Bapak Ibu itu, cuman itu pakai bahasa Indonesia saja ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya di rumah untuk mengingat-ingat materi yang sudah kita sebutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ini dituduhkan ya. Alhamdu, ayo. Alhamdu. Segala puji. Lillahi. Untuk Allah. Alhamdulillahi, segala puji
untuk Allah. Alhamdulillahi, segala puji untuk Allah. Rabbil alamina, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamina, segala puji untuk Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji untuk Allah semesta alam. Taib, ini kita sudah dapat 2 ayat ya. Salatnya ini insyaallah semakin khusyuk ya. Jadi paham dengan apa yang diucapkan. Sekarang kita baca keterangan dari ya tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Alhamdulillahi, ini adalah pujian kepada Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, dan perbuatan Allah berputar di antara keutamaan dan keadilan, dan hanya bagi Allah pujian yang sempurna dari segala sisi ya, bijami'il wujuh. Taib jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari tafsir Alhamdulillahirabbil alamin tadi sudah kita sebutkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin ini pujian ya. Pujian ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan ya, sifat ilmu pada makhluk ini sangat terbatas sekali. Betul ya? Bahkan zaman sekarang itu sampai dibatasi, sangat spesialis ya. Misalkan di dunia kedokteran, sepinter apapun ya ilmu kedokteran dia, pasti tidak akan mencakup seluruh ilmu tentang kedokteran ya. Apalagi ada model spesialis gitu Mas ya. Spesialis mata coba suruh bedah. Ya, pasiennya pernah ketir-ketir gitu kan. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmunya makhluk sepintar apapun, setinggi apapun sangatlah terbatas. Tapi sifatnya Allah sangat sempurna. Ilmunya sempurna, rahmatnya sempurna, ya. Apalagi misalkan azabnya juga sempurna dan seterusnya. Tidak ada sedikit pun yang cacat, yang kurang bagi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan sifatnya Allah ini adalah sifat yang sempurna. Dan ketetapan Allah bagi makhluknya berputar pada 2 sifat ya. Yang pertama keadilan Allah, yang kedua keutamaan Allah. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Seandainya nanti, ini kisah di akhirat nanti, ada seorang hamba yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka dengan siksaan yang pedih, ini bukan karena Allah itu zalim, bukan karena Allah itu tidak adil, tapi itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kenikmatan dari sebelum lahir sampai dia meninggal dunia, ya. Dia diberikan petunjuk ya oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan rasul, diberikan kitab, diberikan fasilitas ya. Ternyata dia kufur pada Allah. Maka diazabnya seorang hamba ini karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan zalimnya Allah. Demikian juga masuknya seorang hamba ke dalam surga. Ini karena apa? Keutamaan Allah ya. Ibadahnya serba penuh kekurangan. Salatnya baru Allahu Akbar, ingat ibu-ibu misalkan ingat apa? Dapurnya. Bapak-bapak misalkan ingat sepedanya, gitu kan? Ingat ikannya dan seterusnya. Tapi kayak gitu saja masih diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Artinya apa? Dia mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita itu harus optimis. Bukan karena kemampuan yang kita miliki, tapi optimis kita itu hambanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Gitu. Jangankan kita itu bisa mewujudkan sesuatu, masih berniat kebaikan kita itu sudah mendapatkan pahala. Ya, sudah mendapatkan pahala. Dan boleh jadi pahalanya dilipat gandakan. Ya. Kita sebutkan contoh-contoh keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Al-Baghiyah, yaitu wanita yang nakal, ya. Wanita yang dia itu menjual dirinya, ya. Pada suatu kali dia itu pulang dari aktivitasnya, ya. Kemudian di perjalanan tersebut ditemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian apa yang terjadi? Wanita tersebut memberikan minum pada seekor anjing yang kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukur, terima kasih kepadanya, dosanya diampunkan, ya, dan dia masuk ke dalam surga. Ini, ya. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, atau kasih sayang pada makhluk Allah yang sedang membutuhkan. Padahal dia itu seekor anjing yang najis, ya. Kalaupun nanti hidup dia juga tidak mungkin tidak bermanfaat bagi manusia seterusnya. Tapi rahmatnya Allah, keutamaan Allah itu sangat luas, ya. Kemudian ceritanya seseorang yang dia itu membunuh 100 orang. Ini jamaah di sini berapa ini? Ibu sama bapak sekitar berapa? 30? Misalkan sekitar 30, berarti kurang berapa kalau 100? Kurang 3 kali jamaah yang hadir ini. Ini saat dibunuh semua. Ya. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Apakah dia berjihad mati syahid? Tidak. Apakah dia menginfakkan hartanya kemudian sampai habis? Tidak. Tapi yang dilakukan baru niat hijrah. Tapi sungguh-sungguh. Ya. Dikatakan oleh seorang alim waktu itu, hijrahnya ke tempat sana, tempatnya orang-orang soleh. Dia baru melangkahkan kaki beberapa langkah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sholat belum? Sudah zakat belum? Sudah pengajian belum? Belum ada. Tapi apa yang terjadi? Allah mengampuninya dan dia masukkan ke dalam surga. Baru niat saja, bapak-bapak. Makanya nasihatnya para ulama, ya, kalau kita itu tahu kebaikan, niatkan. Ya. Pak, saya tuh pengen niat haji tapi kok antrinya 50 tahun, gimana ini ya? Niatkan saja, udah. Gitu kan? Kalau itu nanti terjadi, alhamdulillah. Kalau tidak, kita itu mendapatkan pahala. Jangan apa-apa gak mungkin. Apa haji? Gak mungkin saya itu loh. Ngatur-ngatur untuk apa? Nyekolahkan anak. Niatkan haji. Wah, gak mungkin, ini masa tunggunya 50 tahun. Sekarang ini rambutnya sudah putih semua, gitu kan. Jangan bilang nggak mungkin. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau sudah berkehendak, kun, jadilah fayakun, langsung itu jadi. Ya. Jadi untuk menutup keutamaan niat tersebut, saya sebutkan satu hadis, ya. Man talaba asyhadata bisidqin ballaghallahu manzilata syuhada walau mata ala firasih. Ya. Rasulullah menyebutkan, siapa yang dia itu niat jujur minta kepada Allah untuk mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia itu derajat mati syahid meskipun dia itu mati di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Ini, ya. Ini keutamaan niat yang sungguh-sungguh, ya. Oleh sebab itu, ya, kita menghadiri majelis taklim seperti ini, kita dengarkan kebaikan memberi sedekah, kebaikan misalkan sholat, kebaikan menuntut ilmu, kita niatkan, aku akan melakukan ini, akan melakukan itu, dan seterusnya. Kalau seandainya takdirnya Allah kita tidak mampu melakukan,
tapi pahala ini sudah menyampaikan, ya, dengan niat tersebut pahala ini sudah menyampaikan kita pada derajat tersebut. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi pujian bagi Allah ini dari seluruh sisi, ya. Kalau makhluk ini dari satu atau dua sisi atau tiga sisi saja, tidak seluruhnya, ya. Orang yang terpinter pun, misalkan bidang siapa, Pak Habibie, lambang kepinteran, ya. Kalau ditanya bahasa Arab, beliau juga nggak bisa, gitu kan? Ditanya ilmu pertanian juga nggak bisa, dan seterusnya. Ini menunjukkan lemahnya makhluk tersebut, sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan sempurna. Itu ya. Kemudian Rabbil Alamin, Rabb ini, jadi kalau ada kata Rabb itu makna secara bahasa itu mengatur, ya. Artinya apa? Mengatur atau pengatur, ya. Kalau disandarkan pada Al-Alamin berarti pengatur alam, gitu kan? Dan Rabb ini tidak digunakan kecuali, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau untuk yang lain selain Allah diperbolehkan kalau disandarkan pada sesuatu yang kecil. Paham nggak paham antum dengarkan ya? Ini ilmu lughah, ilmu bahasa. Jadi ada, kalau disandarkan alam ini kan luas sekali ya. Ini nggak boleh kecuali bagi Allah. Tapi kalau Rabbul Qalam, misalkan kolam itu pulpen, boleh. Ini nanti diartikan pemilik pulpen. Misalkan Rabbul Hatif, ini boleh, pemilik handphone karena terbatas dikuasai. Tapi kalau sudah Rabbul Alamin ini tidak diperbolehkan, ya. Dan Rabb ini pendekatannya dalam bahasa kita itu Tuhan, ya. Tuhan, dan kemarin sudah kita sebutkan syarat menjadi itu Tuhan. Yang berhak disembah itu syaratnya apa? Dan alam itu apa? Man siwallah, segala sesuatu selain Allah itu alam, ya. Segala sesuatu selain Allah itu alam, segala sesuatu selain Allah itu makhluk, segala sesuatu selain Allah tidak layak untuk disembah, ya. Rabbul Alamin berarti Rabb pengatur semuanya. Selain Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Maha besar, ya. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat besar, ya. Pak Mat pernah goes terjauh berapa kilo? 72 kilo, ya. Itu berapa persen dari diameter bumi? Nggak terukur ya. Itu baru bumi, ya. Bumi ini kalau dibandingkan dengan alam semesta juga sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan planet-planet ada, ini kecil. Dibandingkan dengan, ini ada apa mas namanya satu ini? Tata surya lah, semuanya ini sudah sangat kecil sekali, ya. Apalagi kita agak ketok, ya. Jadi majelis kita ini kalau dilihat di atmosfer apa itu nggak kelihatan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jangankan kita yang bergenuk kayak gini, ya. Jangankan kita yang seperti ini, apa yang tidak nampak di dalam hati manusia nanti diungkap semuanya. Seluruh makhluk dari awal sampai akhir, seluruh hati-hati mereka, ya, dari mulai dia menggunakan hatinya sampai dia itu wafat, ya. Wa hussila ma fis sudur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dan nanti di akhirat akan diungkap semuanya apa yang ada di dalam hati manusia. Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbul Alamin ini Rabb semesta alam. Yang diatur itu bukan kita saja, tapi seluruh alam yang ada ini. Ini kan, seluruh alam. Dan ini menunjukkan Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah, ya. Seandainya ada dua saja, yang terjadi apa? Hancur alam semesta ini. Boleh jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan sama. Tapi setelahnya bisa jadi itu akan berbeda, sehingga wah ini matahari
Tuhan satu menginginkan dari timur aja tetap sampai kiamat. Misalkan ada Tuhan yang lain, saya barat aja lah, nanti dibagi dua biar adil, gitu kan. Usia ini separuh dulu dari timur, separuh. Ini disebutkan juga di dalam Al-Quran. Ya, seandainya diajak berpikir, seandainya Tuhan itu lebih dari satu, maka alam ini akan terjadi kerusakan. Kenapa? Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Lihat saja, dan ini perbandingannya lebih tinggi ya, manusia yang berjuang ya misalkan ya mendirikan suatu lembaga pendidikan misalkan atau pesantren ya, nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun boleh jadi sama visinya, boleh jadi 5 tahun karena melihat peluang tertentu ya akhirnya dia berpisah atau dan seterusnya ya. Ini bahasanya pengatur Rabbul Alamin satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Allah itu ketika mengatur, Allah itu sudah termasuk menciptakan, Allah itu sudah mempersiapkan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala ini telah mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya. Ini sudah paketan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ini kan? Sudah semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama yang menyebutkan, mengapa kita itu bakhil menginfakkan harta kita di jalan Allah, padahal hakikatnya itu juga titipan dari Allah. Kenapa kita itu bakhil dengan kesehatan kita untuk bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, padahal kesehatan juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, apapun yang dibutuhkan oleh makhluk semuanya ini sudah disiapkan oleh Allah sampai jalan kehidupan, yaitu apa? Syariatnya ini juga sudah diberikan oleh Allah. Dan Masya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita itu dijadikan umat di akhir zaman ya, yang usianya pendek tapi banyak kemuliaan-kemuliaan. Kalau umat terdahulu usianya sampai ratusan tahun. Nabi Nuh dakwahnya saja berapa tahun? 950 tahun. Ya, belum usianya ketika beliau diutus menjadi seorang nabi rasul, boleh jadi usia 400. Ya, ditambah belum jadi sebelumnya lebih panjang dan seterusnya. Ya. Tapi umat Muhammad ini disebutkan dalam hadis Rasulullah ya, umru ummati baina sittina wa sab'in. Jadi umurnya umatku, umat akhir zaman ini antara berapa? 60 sampai 70. Jadi kalau ada yang sudah 60 berarti sudah lampu apa ini? Kuningnya udah memerah, Pak. Kuningnya sudah memerah. Jadi jangan gaya muda lagi, ya. Sudah, kalau istilahnya bahasa Indonesia apa? Sudah bau tanah gitu. Nanti dicek yang umur 60 ini disamakan dengan tanah bau. Ya, ini dikasih petunjuk juga. Tapi kita itu diberikan kenikmatan yang mendapatkan pahala berlipat-lipat umatnya Muhammad. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'imi'ah. Bahwasanya kebaikan itu, satu kebaikan saja, antum tersenyum ya pada saudaranya, itu satu kebaikan, dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar. Ini bagi umatnya Muhammad. Bahkan di amalan yang lain ya, bi ghairi hisab, bahkan tidak ada hisabnya. Artinya apa? Tanpa batas. Allahu Akbar. Yang umurnya pendek ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun sekali percepatan kebaikan. Kalau ada kelas dulu, kelas apa Mas namanya? Akselerasi gitu kan. Jadi hanya ada di umatnya Muhammad kelas akselerasi. Satu malam saja seperti 1000 bulan atau sekitar 71 atau 2 tahun, bayangkan.
Antum usianya 60, dapat Lailatul Qadar 3 kali saja seumur hidup, sudah berapa? Seperti melakukan kebaikan tanpa henti, tidak tercampur dengan keburukan selama 210 tahun. Allahu Akbar. Iya, ini keutamaan bagi siapa? Umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadis khusus, ya, bahwasanya umat ini mendapatkan keistimewaan banyak sekali. Ya, termasuk kaum kafir itu gentar kepada umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia itu memiliki keimanan yang kuat. Ketakutan, betul-betul ketakutan. Ini dibuktikan pada perang Badar, jumlahnya berapa? 310 lawan 900. Ini bagikan saya sendiri di kupeng bapak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah lagi 2 seperti Mas Bas itu. Kira-kira saya menang nggak? Jelas kalah secara logika, gitu kan. Tapi keistimewaan diberikan oleh umatnya Muhammad kalau keimanannya kuat. Orang kafir itu baru dengar ini aja ya, rencana kita sudah apa? Gemetar, gitu kan? Sudah gemetaran. Apalagi dengar DM kita. Wah, ini sudah apa? Ketakutan ya. Ini banyak sekali kalau digali keutamaan umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Kembali ke sini ya. Jadi Rabbil Alamin, kita nggak boleh khawatir. Semua ini disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita itu meninggal. Yang kita khawatirkan apa yang dimintai pertanggungjawaban. Apa itu? Ya, amalan kita, kewajiban-kewajiban kita. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya itu ada 2. Ya, sebagaimana Ar-Rahman Ar-Rahim kemarin, ada rahmat yang sifatnya umum, ada rahmat yang sifatnya khusus. Umum ini bagi seluruh makhluk, semuanya dapat kehidupan, semuanya dapat air, semuanya dapat udara, semuanya dapat makan. Tapi khusus, tidak semuanya mendapatkan hidayah Islam, tidak semuanya mereka itu mau menuntut ilmu, tidak semuanya itu ya gemar melakukan kebaikan dan seterusnya. Ini rahmat yang sifatnya khusus. Di sini juga pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya ada 2, ya. Yang pertama fal amah, ya, pemeliharaan secara umum, ya. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya kepada makhluknya ini berupa rezeki, ya. Memberikan akal sehingga mereka itu melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, ya. Memberikan kekuatan sehingga mereka itu bisa beraktivitas dan seterusnya. Ini pemeliharaan Allah bersifat umum. Maka nggak ada bedanya antara orang Muslim, orang taat dengan orang kafir, orang yang memusuhi Allah. Semuanya dapat. Ya, udaranya dapat, kesehatannya dapat, makannya dapat, rezekinya dapat dan seterusnya. Ya. Adapun yang kedua, jenis yang kedua pemeliharaan yang sifatnya khusus, ya, yaitu pemeliharaan Allah kepada para walinya. Wali di sini perlu saya jelaskan, maksud wali di sini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Kalau kita sudah beriman kemudian melakukan ketaatan, ini menjadi wali Allah. Jadi wali Allah itu gak terbatas berapa? 7 atau 9. Setelah itu sudah gak ada wali lagi, gak, ya. Jadi wali Allah itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takwa, orang yang taat padanya. Jadi pemeliharaan pada wali Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kalau Allah itu sudah cinta menjadikan wali, seorang menjadikan wali, Allah itu akan menjadi telinganya, Allah itu menjadi penglihatannya, menjadi tangannya dan kakinya. Maksudnya semuanya dipelihara oleh Allah, tidak terjerumus pada sesuatu yang membahayakan ya dunia dan juga akhiratnya. Ya. Ada seorang ulama, ya, dia di usia sepuhnya ini masih lincah, apa pencolotan kayak gitu ya. Terus murid-muridnya ini bertanya-tanya, ini usia segini kok masih lincah dan seterusnya. Ya, kemudian dia jawab,
aku menjaga Allah di masa mudaku, maka Allah Subhanahu wa taala menjagaku di masa tua. Gitu ya. Wah, saya dulu gak ini Pak Ustadz, gimana? Bismillah, berdoa, gitu kan? Karena ini pemberian sifatnya khusus pada wali Allah. Berdoa, bertobat atas masa lalu, insya Allah juga mendapatkan yang demikian tersebut. Jadi pemeliharaan Allah kepada para walinya, ya. Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dengan memberikan keimanan dan menguatkannya. Wah, ini pemeliharaanku khusus, ya. Bahkan ini yang diminta oleh siapa? Orang-orang, dan ini orang-orang yang istimewa. Dan ini pemberian khusus Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh ketika dunia dan akhirat. Dunianya yaitu dia mati husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, di akhiratnya yaitu dimulai dari di mana kuburnya dia itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, gitu kan? Ada satu kisah tentang hal ini, ya. Di Madinah ada seorang yang soleh, ya. Dia dosen di Universitas Islam Madinah. Pada menjelang akhir wafatnya, syekh-syekh yang lain mengunjungi beliau, ya, ketika masa kritisnya. Kemudian menginginkan untuk mengingatkan, mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Karena keutamaannya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Syekh ini, ya, kita berharap semoga seperti ini, ya. Syekh ini ketika mau diingatkan, semuanya suruh diam. Beliau langsung mengucapkan mulai dari sanadnya sampai ke Rasulullah, disebutkan semuanya. An qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian beliau wafat. Allahu akbar. Ini bukan masalah hafalan, wah gampang kok wis rada kritis aku la ilaha illallah enteng gitu kan. Bukan, tapi ini adalah masalah perjalanan proses kehidupan. Ya. Jadi yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga ini yang sifatnya khusus ketika dunia dan juga akhirat, termasuk masalah keimanan. Gitu ya. Kemudian dan Allah memberikan taufik kepadanya. Jadi sudah kita sebutkan, ya, ada hidayah itu dua. Hidayatul irsyad yang pertama, yang kedua hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad, dia itu bisa paham ilmu benar, ya, terbebas dari kekeliruan pemahaman. Ini namanya hidayatul irsyad. Kalau hidayatul taufik, ini diberikan Allah kemudian untuk beramal. Gambarnya demikian, ya. Dia diberikan pemahaman bahwasanya riba ini adalah tidak halal atau haram, ya. Ini, oh ternyata riba itu haram. Berarti dia sudah mendapatkan hidayah apa? Irsyad. Setelahnya dia itu mengamalkan, yaitu meninggalkan transaksi riba, berarti dia itu mendapatkan taufik dari Allah. Hidayah taufik. Jadi yang dimaksudkan di sini wa yuwaffiqahum lahu. Jadi pemeliharaan khusus termasuknya adalah seseorang diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Betapa banyak yang tahu sunnahnya puasa Senin Kemis, puasa tidak? Banyak pula yang tidak berpuasa. Ya, betapa banyak orang yang tahu keutamaan sholat lail. Yang sholat lail banyak apa tidak? Sedikit. Betapa banyak orang yang tahu keutamaan membaca Al-Quran, majelis ilmu, sedekah dan seterusnya. Tapi sedikit orang-orang yang beramal. Maka ini koreksi diri kita. Ya, kita belum mendapatkan taufik tersebut. Kita terus berdoa semoga diberikan, ya, pemeliharaan yang sifatnya khusus ini. Kemudian senantiasa diperbaiki kondisinya dari hari ke hari, ya. Diberikan ilmu, diberikan amal lebih dan seterusnya. Ya, ini juga pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari hal-hal yang bisa, ya, merusak dirinya. Ya. Banyak yang seperti itu. Ditempatkan oleh Allah di lingkungan yang baik,
dikenalkan oleh Allah teman-teman yang baik, ya. Kemudian diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan-kebaikan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, contoh-contoh kebaikan dan seterusnya. Maka ini juga termasuk, ya, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang buruk, ya. Jadi kalau ada lingkungan kita yang baik, keluarga kita, anak istri yang baik, ya, teman-teman kita yang baik, ini merupakan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dan mencari teman ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mudah kita itu berjumpa di majelis ilmu atau di masjid. Ini cara mudah untuk mendapatkan teman. Kalau di majelis pasar, apa yang kita temukan? Orang-orang yang cari keuntungan dunia. Kalau di majelis warung kopi dan seterusnya, apa? Orang-orang yang membicarakan politik misalkan, ya. Kalau ibu-ibu di majelis arisan, majelis apa? Etek, rumpi, gitu kan. Etek di sini ada nggak di Nganjuk? Ada ya, namanya juga etek gitu. Penjual keliling itu apa namanya? Bakul bonjo itu. Kalau di Malang melinjo. Kalau Malang di Nganjuk ya bakul jalanan itu. Oh, jalanan ya. Kalau di Kediri etek namanya. Di daerah sana etek, kalau di Malang melinjo. Ya. Di situ adalah biasanya tempat yang indah untuk apa? Gosip, gitu kan. Tempat yang indah juga untuk apa? Membahas masalah-masalah yang terbaru, gitu kan. Maka ini hati-hati ya, jangan sampai kita tergelincir, ya, pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Terus kemudian saya baca di sini, jadi hakikat dari pemeliharaan Allah secara khusus, yaitu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, seseorang diberikan kemudahan untuk melakukan segala kebaikan, ya, dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, ya. Dan inilah makna yang tersembunyi dari makna Rabb, ya, Rabbul Alamin, maksudnya Rabb kalau bagi orang-orang yang beriman adalah yang memelihara mereka, ya, sehingga mereka senantiasa berada di atas kebaikan. Terus kemudian, ya, kesimpulan dari Rabbil Alamin, ya, alan firadihi bil khalqi wa tadbiri wa ni'ami wa kamali ghinahu wa tamamu fakrihil alamin ilaihi bi kulli wajhil wa tibar, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat, ya, yang mampu menciptakan seluruh alam semesta. Satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Satu-satunya zat yang memberikan kenikmatan bagi alam semesta, ya. Satu-satunya zat yang tidak butuh kepada siapapun dan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang sempurna dari seluruh sisi, ya. Jadi ini makna Rabbul Alamin yang sebenarnya, ya, yang seutuhnya, yaitu sama halnya As-Somad, ya. Semua makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun butuh kepada makhluknya. Maka jangan anggap, ya, dengan ketaatan kita kepada Allah, ibadahnya kita Allah, semakin mulia Allah, tidak. Jangan pula, ya, beranggapan bahwasanya dengan maksiatnya seseorang maka Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya ini akan berkurang, tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin-poin penting, ya, pada ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita hadirkan, ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, ya, dan kita memohon pada Allah, yaitu apa tadi? Pemeliharaan yang sifatnya umum maupun khusus. Terlebih adalah pemeliharaan yang sifatnya khusus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini makna-makna yang sangat indah sekali, ya, yang terkandung di dalam, ya, ayat alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dan tadi poinnya, ya, kalau dulu awalnya kita senantiasa mengucapkan bismillah dari setiap aktivitas, maka akhirnya, ya, kita senantiasa mengucapkan hamdalah, ya, yang faedahnya tadi sudah kita sebutkan,
ini akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kebaikan setelahnya dan seterusnya, ya. Yang tentunya kebaikan-kebaikan yang dimaksud adalah pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus tadi. Ini yang bisa saya sampaikan ya sebagai mukadimah ya dari ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya seperti biasa kita buka sesi diskusi tanya jawab. Mungkin ada yang belum paham ya, atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Barakallahu fiik. Monggo. Silahkan, Ahmad dulu. Ya, namanya berarti ada anjuran ya, kita nggak usah menyesali masa lalu kita kenapa dulu waktu muda misalnya kita belajar itu bagaimana kiatnya, dan kalau itu terbersih apakah nggak boleh. Terus kemudian ada kaitannya nggak ini dengan ada doa kalau nggak salah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Iya. Ya, itu bagaimana kan? Taib, barakallahu fik. Yang pertama tadi kita sebutkan ya, tidak usah menyesali masa lalu ya. Maksud di sini adalah penyesalan yang sifatnya kita itu berlarut-larut sehingga kita itu tidak beramal ya, atau menimbulkan permasalahan yang lebih. Contohnya gini, saya dulu mudanya melakukan dosa, sudah mas A sampai ini dan seterusnya, wah saya nggak pantas untuk jadi orang baik misalkannya. Bukan, ini yang dimaksud seperti itu, penyesalan yang melahirkan penyesalan setelahnya atau keputusasaan, ini tidak diperbolehkan ya. Itu yang kita maksud. Adapun penyesalan terhadap suatu dosa ini wajib ya, bukti bahwasanya kita itu bertaubat ya. Gak boleh kita itu berbangga-bangga dengan dosa masa lalu ya. Misalkan bapak-bapak yang keren di sini, wah dulu itu saya jadi jagoan atau primadonanya kampus misalkan itu ya. Saya kalau sudah lewat itu dan seterusnya, gak boleh dibanggakan seperti itu. Atau ibu-ibu juga seperti itu ya. Saya dulu jadi kembang desa gitu kan. Sekarang saya jadi bunga yang sudah layu. Enggak, artinya di sini enggak boleh kita itu berbangga pada maksiatan yang telah lalu ya. Dan larangan yang saya sebutkan tadi adalah enggak boleh kita itu menyesali masa lalu sehingga putus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyesali masa lalu karena kita bertobat, hukumnya wajib dan kita tidak boleh berbangga dengannya. Gitu nggih. Jadi itu maksudnya. Terus kemudian tadi ditanyakan yang kedua ya, terkait doa, ini doa tentang pelunasan hutang ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal ya. Ini disebutkan ini efek orang yang terlilit hutang. Gitu kan? Nah, ini ketahuan ya. Orang yang terlilit hutang dari zaman dahulu sampai sekarang karakternya itu sama. Pertama Hami wal hazan. Dia itu sudah sedih. Terus kemudian temannya sedih gundah gulanya, susah kayak gitu kan. Sedih dulu menyesali, ngapo kayak aku ngutang. Ya gitu ya, itu masa lalu. Atau sedih yang sekarang dan masa datang. Gitu kan. Wah, iki utangku bayar terus besok piye kayak gitu ya. Maka kita berlindung pada Allah dari dua sifat ini. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi itu lemah. Ya. Ajzi ini lemah ya, lemah motivasinya, enggak mau beramal, paling gagal. Wah, berat lawannya banyak gitu kan. Itulah lemah. Ya, kasal ini malas-malasan. Ya, ini cirinya menunda-nunda. Wis nanti saja kalau saya sudah pensiun gitu kan. Ini saya contohkan karena yang hadir
para pensiunan. Nanti saja kalau cucuku sudah besar dan seterusnya. Ini tanda-tanda kemalasan. Meskipun alasannya kelihatannya indah, kelihatannya baik ya. Sekarang saya masih sibuk gitu kan. Nanti saja kalau sudah pensiun waktunya longgar. Nanti saja kalau istri saya pensiun biar kompak gitu. Padahal apa? Malas sebenarnya gitu kan. Kita berlindung pada Allah dari hal yang demikian tersebut. Dan juga apa tadi disebutkan jubni wal bukhl. Jubni itu orang yang apa itu? Orang lari perangan itu apa namanya? Pengecut gitu kan. Gak mau tanggung jawab gitu kan. Mau berbuat tidak mau bertanggung jawab. Ini gak boleh. Ini akhlak yang tercela juga. Ya. Jadi yang dari awal sampai akhir itu tercela. Kita gak boleh sedih karena masa lalu, karena masa yang akan datang. Masa lalu yang menyusahkan sudah. Kalau itu buruk kita istighfar, selesai. Masa depan yang kita itu belum jelas kita khawatir, sudah. Tawakal kepada Allah, yang penting kita banyak berbuat kebaikan, gitu kan? Malas-malasan kita motivasi, yang niat saja dapat kebaikan, apalagi kita bergerak, gagal dan seterusnya, ini takdirnya Allah. Berhasil ini takdirnya Allah, bukan urusan kita, gitu kan? Malas-malasan juga demikian, banyak nikmat yang dibuang, kita motivasi. Ya nggak boleh yang demikian. Ya, terus kemudian tadi apa pengecut ini juga bukan tipe sifatnya orang muslim yang baik ya. Kemudian bukhl ini juga demikian, yaitu orang yang bakhil, enggan mengeluarkan hartanya di jalan-jalan kebaikan ya. Terus kemudian ghalabati daini, terlilit hutang, wa qahri rijal, dan ditekan oleh manusia ya. Nah, ini efek dari hutang ya. Maka ya kita berhati-hati ya, jangan sampai kita berhutang untuk hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Ini ya. Jadi seperti itu ya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan jawabannya, yang kedua seperti itu. Ini adalah doa pelunas hutang, maksudnya biar penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena hutang itu hilang semuanya, kemudian dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala hutangnya tersebut. Taib barakallahu fik. Kemudian selanjutnya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kalau disinggung tentang kita tidak boleh berbangga-bangga dengan kemaksiatan kita di masa lalu. Yang ingin saya tanyakan, kadang-kadang kita kan suka ketemu teman lama misalnya, atau reuni atau apapun lah itu di zaman kita SMP atau SMA. Nah, teman-teman itu selalu pasti suka nyinggung Masa lalu. Iya, iki jangan dhisik no anu gitu. Gila. Iki jangan dhisik no roke pendek-pendek dan sebagainya seperti itu. Nah, bagaimanakah hukumnya temannya sedemikian itu, dan bagaimana kita menyikapinya? Padahal kita sendiri sebenarnya merasa risih kalau diungkit-ungkit seperti itu kita malu ya, itu nggak ada yang perlu dibanggakan dari zamannya kita jahiliyah dulu. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan alhamdulillahirabbil alamin tadi Ustaz sampaikan tadi, kita harus mensyukuri apapun keadaannya, baik sulit maupun buruk ya Ustaz ya. Jadi kalau kita sudah berusaha melakukan hal ternyata itu hasilnya tidak baik, kita tetap alhamdulillahirabbil alamin, demikian. Alhamdulillah ala kulli hal, demikian. Nah, bagaimana tadi mungkin Ustaz tidak singgung bagaimana kalau kita sudah baik sama orang tapi impact-nya kita nggak dapat apa ya namanya, nggak diakui atau yang mengecewakan tanggapannya, atau ya yang kita temui sehari-hari misalnya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri, kita sudah berusaha menservis suami dengan sebaik mungkin, melayani anak dengan sebaik mungkin, tapi kadang tanggapannya misalnya, aduh bu, masa aku kok asin atau aduh bu, kok kurang ini kurang itu. Padahal kita udah berusaha sebaik mungkin sebisa kita, tapi nah seperti itu bagaimana harusnya kita mensikapi supaya tetap bisa alhamdulillah, masih Allah aku dicela ya alhamdulillah. Bagaimana berat banget ya kakeknya. Iya. Ini curhatan mama Ustaz. Iya. Demikian. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini studi kasus ya kalau ngaji sama mama itu ya. Kasusnya pasti keluar kayaknya.
Yang pertama tadi terkait dengan apa sekilas tadi? Masa lalu. Oh ya, masa lalu reoni tadi ya. Itu banyak. Yang pertama, jadi sebelum menghadiri reuni kita lihat ini ada maslahat atau tidak, gitu kan? Itu penting. Kalau memang kita yakini nanti ada maslahatnya, saya tampilan hijab syar'i mungkin ada teman-teman yang nanti bertanya kemudian mengikutinya, maka datanglah, gitu kan? Terus kemudian yang kedua, ketika sudah datang temanya seperti itu, maka gantilah tema. Ya, misal itu malah dakwah, ya. Wis aja ngomong ning kuwi padha ruwe gitu kan. Gitu. Misalkan tanya kayak gitu, itu juga buruk ya. Nanti ketahuan suami bahaya. Misalkan diguyoni kayak gitu. Padahal maksudnya ketahuan Allah juga sangat bahaya. Yang kedua, ganti tema seandainya ya, seandainya apa? Terjadi tema-tema yang membuka aib ya, atau bisa menimbulkan keinginan untuk mengulangi kemaksiatan atau aib zaman dahulu. Maka temanya ini diganti, wis ngomong niki pendidikan anak gitu, wis kuwi padha ruwe gitu kan, misalkan kayak gitu. Diganti temanya. Terus kemudian yang ketiga, pasti nanti kalau seandainya ada dua kemungkinan kan, bisa tergantikan atau tidak ya. Kalau misalkan itu bisa tergantikan, alhamdulillah. Kalau tidak, temennya kan nggak cuma 1-2, yaitu kalau reuni, nggak mungkin kan reuni 3 orang, bukan reuni itu namanya ya, ngopi bareng. Kalau misalkan nggak bisa, cari teman yang lain, ya wis tutupno misalkan, ya wis aku tak ngalih gitu kan, bisa aja dia ganti majelis yang lain ya, teman yang lain untuk bertanya tentang kabar atau hal-hal mubah atau kebaikan yang lainnya, gitu kan. Jadi itu seandainya kita itu datang reuni, urutannya tadi gimana? Pertama dilihat kemaslahatannya. Kalau diprediksi itu ada kemaslahatan, datang. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dibicarakan perkara yang tidak baik, maka kita minta ganti temanya. Kalau enggak, kita ganti majelis dengan tema teman yang lainnya, dengan tema-tema yang baik. Kemungkinan yang terakhir, kalau semuanya kayak gitu, pulang aja gitu kan. Saya tak duluan ya, pakai alasan apapun tapi yang penting jujur gitu kan. Cucian saya, misalkan ingat cuciannya banyak, cucian saya lagi banyak. Kalau bawa mungkin sapiku gung tak pakani gitu kan, dan seterusnya. Burungku tadi masih lupa dikeluarkan gitu kan, dan seterusnya. Jadi seperti itu Ibu ya. Kita nggak bisa menghukumi secara mutlak nggak boleh datang ya. Padahal orang tertentu itu dia itu diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala mafatihul khair. Orang baru melihat dia saja banyak kebaikan-kebaikan yang terbuka. Oh, ternyata cara berpakaian, nggak bertanya saja langsung dia memberikan hidayah kepada yang lainnya ya. Oh caranya, kayak gitu ya. Jadi kalau dipandang ini ada kemaslahatannya, malah datang dengan ada pada seperti yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua ya, tadi saya sebutkan ya, jadi makomnya ini memang nggak sembarangan Bapak Ibu ya. Makom alhamdulillahi ala kulli hal, ini makomnya para nabi dan rasul ya. Seandainya kita itu merasa berat, ya sangat wajar gitu kan. Sangat wajar. Kita wali Allah dia masih dipersangsikan ya, apalagi sampai makom para nabi dan rasul. Yang jelas kita berusaha ya, kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri apapun yang terjadi. Kita coba disesuaikan dengan kasus yang disebutkan tadi ya. Jadi kondisi apapun itu, kalau kita mau mengambil pelajaran dan hikmahnya, pasti ada hikmah dan pelajarannya ya, tentunya yang baik ya. Kalau kita mau mentadaburinya, itu pasti semuanya, karena semua takdir datangnya Allah pasti ada tersimpan kebaikan dan juga pelajaran-pelajaran di situ. Ini yang harus kita yakini, poin pertama. Kemudian poin yang kedua terkait dengan kasus tadi, misalkan masakannya tadi contohkan ya, Bu masakannya asin, jangan marah dulu, dicicip. Mungkin saja kita tadi lupa sambil bales WA anaknya pengen masukkan garam, tapi masukkan gula yang dimasukkan garam. Dicek dulu mungkin betul-betul asin. Kalau ternyata pas dan suaminya ini pelajaran, berarti besok garamnya tak kurangi gitu kan. Pelajaran lagi. Kalau besok dikurangi masih gak usah dikasih garam gitu kan. Kalau masih gak dikasih garam, bilang asin, berarti
Lidahnya ini perlu dicek. Gitu aja, jangan sampai ya kita membalas dengan emosi. Jadi orang yang beriman itu setiap kejadian diambil pelajaran dan hikmahnya, tidak diambil reaksi emosi. Perhatikan Rasulullah ya, ketika dakwah dimarahi diambil hikmahnya, didoakan, nanti setelahnya mungkin ada siapa penerusnya, anak keturunannya yang menyembah Allah, gitu kan. Dan seterusnya. Ini pelajaran dari Rasulullah. Kalau kita itu melihat kondisi, sudah kita disikapi dengan sikap yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, kemudian mengambil pelajaran dari hal tersebut ya. Maka sabar ibu ya, dibalik pernyataan suami, kalau kita sabar juga dapat pahala gitu ya. Dapat pahala juga. Kalau tiap kali digitukan, alhamdulillah dapat pahala terus gitu kan. Berarti sudah siap Bu, alhamdulillah ala kulli halnya ya. Insya Allah. Monggo pertanyaan selanjutnya. Itu perlu dilatih, ya perlu dilatih. Tadi, mau. Berkenaan dengan materi mukadimah itu di poin B, yaitu bahaya menafsiri Al-Quran tanpa ilmu. Iya. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana? Sebentar Ibu, masih ada yang tanya. Ya. Yang saya tanyakan bagaimana dengan peserta yang ada di dalamnya? Masalah saya. Oh gitu. Lama terlalu di dalamnya. Iya. Gitu. Ada hadis Nabi SAW, man takallama bil Quran bi ghairi ilm falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata-kata dengan Al-Quran, firman Allah, tanpa ilmu, menafsirnya tidak benar dan menggunakan itu alat untuk dagangan mereka, untuk hajat mereka dan seterusnya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Tapi bagaimana orang yang duduk di majelis yang demikian? Maka yang pertama, kalau dia itu jahil ya, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Karena dia memang enggak tahu dan menganggap itu adalah yang baik karena di dalamnya dibacakan ayat Al-Qur'an. Padahal tafsirnya ini serampangan misalkan. Setelah dia tahu, dia bertaubat dan mengajak orang yang lain ya untuk meninggalkan majelis tersebut. Gitu nggih. Itu bentuk pertaubatan mereka. Dan apapun yang sudah berlalu, kalau kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, ini diampuni oleh Allah. Bahkan keburukan ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganti menjadi kebaikan. Gitu nggih. Jadi sikap kita seperti itu atas masa lalu kita dengan dosa-dosa yang sudah ada. Gitu kan. Barakallahu fiik. Monggo dari Ibu tadi ada seperti yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang rasa syukur. Masalah sepele tapi Rasulullah melarang kita mencela masalah kentut misalkan. Rasa syukur ketika seseorang itu kentut kan alhamdulillah. Tapi ketika baunya itu menyengat, otomatis kadang jadi guyonan, kadang ditegur, itu gimana mensiasati agar kita tetap tidak mencela kentut? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, barakallahu fiik ya. Kentut ini juga nikmat, nanti bisa ditanyakan Pak Dokter, di sini juga banyak ya. Mungkin semuanya ngerasakan ya, ini bukan analisis dokter. Kita kalau masuk angin terus kemudian keluar kentutnya apa rasanya? Lego banget gitu ya. Habis safar panjang tahu-tahu perutnya masuk angin gitu kan. Kalau keluar rasanya enak banget gitu kan. Ini menunjukkan kenikmatan. Belum lagi apapun yang dibuang di tubuh kita itu memang enggak bermanfaat. Termasuk salah satunya itu adalah kentut gitu kan. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Kemudian terkait dengan kentut di majelis, kentut itu ada dua. Kentut ada dua ya. Kentut ada dua. Pertama, kentut ini dilihat dari niatnya ya. Yang tidak bisa dikendalikan ini jenis pertama. Yang kedua yang bisa dikendalikan. Jenis yang pertama yang tidak bisa dikendalikan, dia tetap berusaha bagaimana ini tidak memudaratkan yang lainnya. Gitu ya. Bisa dia menyingkir tempat yang paling dekat mungkin, atau dia nggak tahu ada peredam apa dan seterusnya gitu kan, biar tidak menimbulkan kekisruan atau kemudaratan. Itu kalau misalkan misalkan yang tidak bisa dikendalikan.
Kalau jenis yang kedua itu bisa dikendalikan, izin di majelis, keluar ke tempat yang tidak ada orang di situ, sehingga dia tidak memudaratkan yang lainnya. Nah, ini sisi pertama bagi orang yang sedang kentut. Kemudian sisi yang kedua, orang yang mengetahui saudara orang lain, yang mengetahui saudaranya itu kentut. Itu ada sifat yang diajarkan Rasulullah, namanya taghaful. Tahu taghaful? Taghaful itu pura-pura tidak tahu, biar saudara yang lainnya tidak malu. Gitu kan? Tahu saudara yang lainnya misalkan ya, maaf, kepet, tahu kepet, belum mandi gitu kan, baunya agak kecut gitu kan, taghaful saja. Jangan malah dicela. Wah, enak wedhus lewat ini, gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Tapi apa, taghaful, pura-pura nggak tahu, tetap biasa dan seterusnya. Ini bagi yang lainnya, ya. Sudah jelas-jelas bunyi dan bau, taghaful, terus bau, pura-pura nggak tahu gitu kan. HP ku mana? HP ku tadi mana? Kok ada suara ringtone gitu, misalkan kayak gitu. Atau yang lainnya, pura-pura nggak tahu biar saudaranya tidak merasa malu. Sampai bau pun juga demikian. Jangan malah diumumkan. Nanti yang nggak tahu malah mencari atau menuduh gitu kan. Sopo tuh sing ngentut gitu kan dengan suara keras. Nanti yang lain malah tahu dan seterusnya, ketahuan dia malu, ya. Jadi ini beberapa adab ya ketika kentut tadi ya. Yang misalkan pemilik kentut tadi sesuai kondisinya jangan sampai memudaratkan. Ada dalilnya juga la dharar wa la dirar, termasuk adalah masalah kentut ini. Jangan sampai merusak kenyamanan orang yang ada di majelis. Kemudian yang kedua, orang lain yang mengetahui saudaranya kentut memiliki sifat taghaful tadi ya, pura-pura nggak tahu, ya. Memang sudah jelas mulai dari suara dan baunya, sudah pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak bau, ya. Jangan malah disindir, gitu kan. Kok parfumnya lain ya masjid ini ya, misalkan gitu. Nah, itu sindiran, nggak boleh. Jadi bisa dipraktekkan gitu, Ibu semuanya. Alhamdulillah tetap yang pemilik kentut, tapi dia harus menghindari kemudaratan. Taib, barakallahu fik. Bismillah, mengingatkan Ustaz, pertanyaan lalu Ustaz ingin bertanya tentang terjemah dari ayat 1. Oh iya, barakallahu fik. Perwakilan dari ibu-ibu 3 ya. Mohon ditunjuk yang mengingatkan ini 3 peserta yang pekan lalu hadir. Monggo. Silahkan 3 peserta yang pekan lalu hadir. Pakai mic biar saya bisa mengkoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pelajaran pada Sabtu yang kemarin. Ini Oke, yang ya. saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita mau melakukan sesuatu, sebaiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Biar pekerjaan segala sesuatu itu berjalan dengan lancar dan aman. Arti dari Bismillahirrahmanirrahim yang saya petik yang kemarin adalah dengan menyebut nama Allah yang nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Seperti itu Ustaz. Mungkin perlu dibetulkan atau sudah pas. Taib, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat tepat sekali ya. Antum dengan semuanya pesertanya dengan satu faedah itu saja, ini insya Allah sudah luar biasa ya. Merubah banyak tatanan kehidupan. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim disebut nama Allah, mendatangkan keberkahan. Kalau setiap aktivitas itu kita demikian diberkahi oleh Allah, ini sudah merubah banyak sekali ya hal-hal yang mungkin belum tepat di masa-masa lalu. Taib, barakallahu fik. Peserta yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Menambahkan selain yang tadi disampaikan Ibu, makna Ar-Rahman
Ar-Rahman-Ar-Rahim itu sifatnya menyeluruh. Rahmat Allah itu tidak hanya untuk umat muslim saja, tapi juga semua manusia di muka bumi, termasuk orang kafir juga mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan kalau secara khusus Rahman dan Rahimnya Allah itu kepada orang muslim itu memberikan ketentraman jiwa, karena kita sebagai umat muslim beramal saleh seperti itu. Taib barakallahu fik ya. Jadi rahmat tadi mengartikannya bagus seperti itu ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Terus kemudian ditutup dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu ya. Taib, saya garis bawahi apa yang dipahami tadi. Jadi Ar-Rahman ini rahmat yang sifatnya umum. Jadi untuk semua makhluk Allah. Ar-Rahim rahmat yang sifatnya khusus ya. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Gitu ya. Jadi nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini memiliki makna yang berbeda. Tapi isinya rahmat semuanya. Satu umum, yang satu khusus. Taib barakallahu fik. Peserta yang terakhir, diusahakan cara menerjemahnya seperti tadi ya. Nanti insya Allah kalau antum semuanya ini juz 30 selesai, entah tahun berapa dan semoga dimudahkan oleh Allah gitu kan. Gitu kan. Nanti terbiasa menerjemahkan yang lainnya. Gitu kan. Kuncinya itu ternyata di surat Al-Baqarah sama juz 30. Kalau surat Al-Baqarah kita sudah paham model tafsir terjemah seperti ini, juz 30 sudah paham, hampir semua ayat Al-Quran dia bisa memaknai. Nah, tapi kapannya wis pokoknya hadir terus gitu kan. Barakallahu fik. Peserta yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang mengalami catatan saya, artinya meminta pertolongan. Bismillah, meminta pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, meminta pertolongan kepada Allah dengan menyertakan Ar-Rahmanir-Rahim. Contohnya seperti membunuh binatang cukup dengan Bismillah tanpa Ar-Rahmanir-Rahim. Dan dengan mati cepat, tidak menyiksa. Terjemahnya yang lengkap Bismillahirrahmanirrahim dengan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Taib barakallahu fik ya. Ini model nanti ketika sholat dihayati ya seperti itu biar bisa menghadirkan makna yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan di dalam ayat-ayat tersebut. Ini sudah jam 9 lebih ya. Kita cukupkan. Jadi PR-nya sama untuk pekan depan nanti setorannya Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti setorannya coba demikian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayatnya dibaca alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah. Alhamdulillahi baru digabung ya. Segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, baru digabung ketiganya. Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, kayak gitu. Taib barakallahu fik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. 1-2 faedah yang kita dapatkan di majelis ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib, kita akhiri majelis yang mulia ini dengan bacaan afaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.